wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu pengerjaan lembar kerja dengan kode JP8 DKV kinerja 3. Nah, ini mata pelajaran ini nanti merupakan salah satu materi pada program keahlian desain komunikasi visual, konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Nah, mata pelajarannya yaitu adalah dasar-dasar desain komunikasi visual. Nah, pun judul dari lembar kerja ini adalah penggunaan perangkat lunak mengolah gambar vektor atau Adobe Illustrator. Oke, ya ini elemennya itu adalah perangkat lunak dilakukan di semester genap ya, di kelas 10. Nah, kalau kita bacakan DP-nya adalah pada akhir fase E pada peserta memahami pengoperasian perangkat lunak desain dengan memilih jenis perangkat lunak dan menetapkan perangkat lunak berbasis bitmap dan vektor serta menggunakannya dalam perancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja desain komunikasi visual. Adapun tujuannya setelah melakukan kegiatan praktek ini, peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak dalam perancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja desain komunikasi visual. Nah, nanti untuk keselamatan kerja silakan baca di LKPD-nya. LKPD ini nanti saya lampirkan di link deskripsi video ini. Adapun yang kita gunakan yaitu bahan dan alatnya adalah komputer, aplikasinya adalah Adobe Illustrator. Nah, di sini nanti tugasnya adalah membuat logo type, ya, membuat logo teks dengan durasi waktu adalah 6 JP. Oke, selanjutnya ini nanti kalian unduh dan nanti bisa juga sebagai acuan pada saat praktek, selain juga mungkin melihat video tutorial ini. Oke, pertama berarti kita langsung saja eksekusi. Kita buka aplikasi Adobe Illustrator. Yang saya gunakan di sini adalah Adobe Illustrator 2023. Oke, selanjutnya pada langkah-langkah kerjanya dalam pengerjaan tugas ini, yaitu pengaturan dokumen baru ya. Jadi kita harus membuat dokumen baru atau lembar kerja baru. Nah, di sini bisa kita klik file, juga langsung klik news atau Ctrl N, ya, Ctrl plus N di keyboard. Samping itu bisa langsung ke menu ini, di menu new file. Ada tampilan Adobe Illustrator 2003 pada saat kita mengaktifkan. Klik new file. Nah, berikutnya ini kita lakukan pengaturan ya, pengaturan dari lembar kerja kita, yaitu kita menggunakan aja mungkin di sini A4. Ya, kita gunakan A4. Oke ya, ini kita A4 CMYK. Langsung saja kita create. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan sebuah lembar kerja. Nah, pertama-tama ya, berarti kita akan membuat lembar kerja ini. Oh ya, sorry, ini kita jadi ini saya ulang ya. Jadi kemungkinan kita biar enak kita tutup dulu, kita klik news lagi. Tapi ini adalah kita di
landscape ya, jadi miring. Kita langsung oke aja. Nah, ini posisinya seperti ini. Lembar kerjanya yaitu kita gunakan yang landscape. Oke, selanjutnya pada proses pembuatan ini, pertama kita membuat grid ya sebagai acuan. Ya, untuk pembuatan grid ini sebagai acuan bisa kalian unduh juga nanti itu di link deskripsi, yaitu Google Drive-nya kita tampilkan di link deskripsi, baik itu di lembar kerja maupun di video ini. Silahkan diunduh dulu. Selanjutnya kita masukkan gambar acuan teks ya. Kita klik file, place, terus kita klik desainnya, kita klik menu place. Nah, kita taruh di sini di luar ya, di sebelah kiri. Di kiri lembar kerja. Setelah itu ini kita rubah nama layarnya acuan desain logo. Nah, berikutnya kita buat layer baru. Ya, kita ganti nama 2 kali, grid. Ya, kita klik grid. Kita klik grid. Nah, setelah itu, ya ini gambar acuan kita kunci. Nah, di grid ini kita membuat garis vertikal dengan line. Oke, kita drag ke bawah, tekan shift. Ini kita cek di properties, ini sekitar 310. Oke, kita enter. Nah, itu kita sudah membuat satu vertikal. Nah, berikutnya ini pas tengah di sini ya. Jadi ini arahkan kursor ke sini. Terus kita tekan Alt ya, kita tekan Alt. Nah, ini kita geser ke sebelah kanan, DX-nya ini diameter. Jaraknya ini adalah 10 pt. Kita lepas. Oh, sorry. Kita ulang. Ini dari kita ke sini. Kita ALT 10 ya. Kita lepas. Nah, setelah itu kita tekan Ctrl D untuk duplikat menjadi 12 lagi. 12 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini sudah ada 14. Ini kemungkinan coba ini kita agak berkecil aja. Kita drag ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat di propertiesnya, garisnya ini sekitar 200, mungkin ini 275. Ini kalau kita lihat di sini persatunya, oke 270 ya. Ini sekitar 270. Nah, berikutnya ini kita grup ya, kita grup. Nah, setelah kita grup ini kita klik di sini. Terus kita copy ya. Tapi kopinya yaitu dengan tekan Ctrl C, tekan Ctrl F untuk paste. Setelah itu arahkan kursor ke ujung sisi kanan. Kita putar, ya kira-kira mendekati 80 derajat. Kita tekan shift. Jadi posisinya adalah seperti ini. Jadi desainnya itu sudah seperti ini. Berikutnya ini kita gandakan untuk yang sisi sebelah sini sebagai masternya ya. Terus kita di sini kita tekan Ctrl C lagi, Ctrl C, Ctrl F. Terus ini kita ganti derajatnya itu menjadi 60. Nah, kita tekan enter. Nah, ini miringnya adalah 60 derajat.
Nah, setelah itu kita gunakan untuk sisi yang miring ke sebelah kiri. Kita klik ya ini. Kita terus berikutnya transform, terus reflect. Nah, ini kita klik, ini pastikan vertikal, kita klik copy. Nah, jadi untuk ini kira-kira seperti ini ya. Terus berikutnya ini kita agak perkecil, nanti kita dalam satu lembar kerja ini ada 6 teks sesuai dengan acuan gambar ini. Ini kita drag ya sambil tekan Alt. Oke, ya kurang lebih sekian. Nah, ini kita geser aja ke sini. Oke, nah setelah itu tekan Alt, didrag ke bawah sambil tekan Shift. Terus kita seleksi lagi, kita tekan Alt, kita tekan sebelah kanan juga ditekan Shift. Oke, berikutnya sama, tekan Alt, tekan Shift. Nah, ini berarti kita sudah punya 6 grid ya, desain untuk masing-masing logo teks yang akan kita buat. Nah, berikutnya kita akan mulai membuat yang pertama adalah di sini logo teks HCM ya. Jadi logo teks yang paling sebelah kiri ini adalah teks HCM. Nah, langkahnya berarti kita menggunakan yang di grade 1 ini. Nah, tapi di grade 1 ini berarti kita harus menghilangkan grid yang miring. Di ini ya kita berbicara. Jadi grid yang miring ini kita delete aja, klik delete. Nah, oke. Kita klik delete. Kira-kira sekian. Nah, berikutnya kita buat lingkaran dengan menggunakan oval tool, yaitu di sini nanti akan kita buat sesuai dengan, jadi perkiraannya nanti lingkaran itu adalah melingkar di sisi sini. Nah, untuk itu arahkan kursor ke titik pertemuan grid kiri atas. Jadi di sini di kiri atas. Jadi nanti ini kita ke lingkaran aja ya, ke oval tool, ke ellipse tool ya, kita klik ellipse tool. Nah, terus ini kita arahkan di sini. Kita arahkan di kiri atas. Nah, setelah itu sambil tekan shift dan di drag. Ya, ini kita pastikan pas, tepat. Terus kita tekan shift, di drag lingkarannya. Ini perkiraan saya sekian. Nah, ini sudah membentuk lingkaran. Ya, jadi mulai dari ujung kiri atas ya. Jadi kursor kita akan ke situ, terus kita sambil tekan shift kita drag ke bawah. Nah, berikutnya adalah menduplikat lingkaran ini dengan cara dengan cara tekan ya, jadi tekan Ctrl C, Ctrl F. Terus berikutnya kita drag ke atas dengan tekan Shift Alt ya, kita ke dalam dengan perkiraan kita satu grid ya, satu kotak ya ini. Nah, berikutnya ini adalah grid untuk teks ini yang HCM ini sudah siap kita lakukan, yaitu namanya di sini adalah menghapus atau membuat desain teks dengan tulisan HCM. Nah, untuk itu kita gunakan di sini, kita kenal dengan yaitu shape border text, atau pada keyboard kita tekan Shift M ya, ini kita aktifkan di sini. Namun untuk melakukan itu langkahnya adalah ini kita seleksi semua. Ini kita kontrol dulu. Ini kita
Kita balik ke selection tool, ini kita seleksi semua. Nah, setelah terseleksi semua gini, baru kita klik di sini shape border tool. Klik. Nah, kira-kira kita akan menulis ini yang HCM ini, berarti kira-kira itu di sini. Jadi HCM itu kita klik di sini, kira-kira di sini ada sekitar horizontal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini kalau kita mulai dari sini 1. Nah, ini kita warna hitam ya. Sorry. Jadi ini kita hitamkan, terus struknya kita kosongkan. Ini kita klik di sini lagi. Jadi kita klik di foldernya ini. Nah, ini sudah hitam. 2, 3, 4, 5. Ini sampai ujung. Oke, nah ini adalah untuk HCM. Nah, berikutnya ini kita bentuk yang ada di sini. Jadi lagi kita klik ini. Kita seleksi lagi. Kita klik shape border. Shape border toolnya ya ini kita mulai dari sini. Oke, ini sampai bawah. Terus kita sampai di sini. Nah, ini kita warna hitam ya, ini kembali lagi. Struknya kita kosongi. Ini kita klik. Nah, berikutnya dari 6 ini kita ambil tengah-tengah. Di 1, 2, 3. Jadi saya perkirakan di sini. Kita ambil di sini ya. Kita klik ini. Kita arahkan ke sini. Sehingga ini. Terus berikutnya kita tulis C ya, HCM. Jadi ini kita jaraknya hanya 1 kotak. Kita klik di sini. Kita langsung ke bawah. HCM. Nah, ini kita arahkan ke sini. Ini kita ambil kayak. Nah, setelah itu kita lihat ini model yang kita akan buat. Jadi HCM. Ini kita drag ke bawah. Ya, kita drag ke bawah sehingga nanti code ini sama ya. Jadi ini kita drag ke bawah. C ya, sampai sini. Kita juga ada 1 kotak. Nah, terus M-nya yaitu jeda 1 kotak lagi kita buat di sini. Kita klik drag ke bawah. Oke, sampai di sini. Kita lepas, terus ini kita putar lagi. Terus ini kita drag ke bawah lagi. Nah, terus berikutnya ini kita drag yang paling pinggir. Mungkin ini sampai di sini. Oke. Nah, jadi ini adalah tulisan HCM. Nah, namun ini perlu kita lihat detailnya. Apakah semua garis itu sudah kita lakukan shape border atau kita hapusnya. Jadi kalau perpotong-potongan itu kadang ada yang tepat, ada yang enggak. Ini misalkan ini kita ulang, kita perbesar ya dengan ALT ya. Dengan ALT kita perbesar dengan scroll ya. Kita klik di sini lagi. Oke, ini kurang lebih sudah tepat. Berikutnya ini lagi satu ini yang sebelah sini. Ini yang M yang kita lihat di sini. Ini juga kita M nya sudah sebelah sini. Kita geser sebelah kiri. Ini sudah. Kita lagi ke huruf C. Nah, kita cek di sini. C-nya sudah bagus. Oh, sorry, ini ya. Ini kurang ya, jadi ini kita klik di sini. Kita arahkan ke sini. Ini sudah C-nya. Terus kita lihat ke bawah. Juga ini sama. Ini kita klik.
Terus berikutnya yang huruf ya ini kita ya, kita seleksi. Jadi ini HCM. Nah ini saya kira cukup ya. Jadi ini teksnya kita kembali ke selection tool, kita klik selection tool. Setelah itu eh, kita melakukan pemindahan objek ini yang sudah kita buat yang huruf HCM ya. Ini kita seleksi. Ini kita klik lagi juga tekan shift ya. Ini juga kita tekan shift. Nah, berikutnya kita drag ke bagian yang kosong, misalkan di sini. Kita taruh di sini aja. Oke, di sini ya. Di sini kita taruh. Nah, setelah itu lakukan finishing dengan langkah seleksi logo. Ini kita sudah seleksi logo HCM-nya. Lakukan penambahan ukuran strike-nya menjadi 2. Nah ya, jadi ukuran struknya ini menjadi 2. Ini kita menjadi 2px. Terus berikutnya setelah ini kita tambah 2px, kemudian seleksi objek, klik ya, di sini ada menu objek ya. Kita klik menu objek, terus pilih dan klik expand. Ini kita klik expand, terus kita klik OK. Kita klik OK. Itu muncul seperti ini. Selanjutnya pada panel Pathfinder kita pilih dan klik United. Jadi ini kita aktifkan Pathfinder ini. Terus kita pilih di sini namanya United. Ya kita klik. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, itulah itu kita sudah melakukan untuk membuat logo teks dengan tulisan HCM. Nah, berikutnya nanti akan kita lanjutkan ke teks berikutnya, yaitu yang tulisan VD. Nah, berikutnya kita akan membuat ini ya, VD ya. Jadi di sini yang kedua ini kita lanjutkan membuat logo bertulisan VD. Nah, langkah-langkahnya yaitu buat sebuah lingkaran ya, jadi dari elips tool ya, kita buat di sini. Jadi kita buat elips tool. Di sini elips tool kita arahkan kursornya itu di nomor ini. Jadi yang paling bawah di sini ya. Jadi kita arahkan ke sini. Ya, ini tepat. Tepat di sini. Kita tekan shift. Ya. Oh, sorry. Kita ulang ya. Jadi ini kita rubah dulu shift, istilahnya filenya 0, enggak ada ya. Tutupnya itu kita buat ya kira-kira 0,5 ya. Jadi ini kita arahkan kursor itu ke sini. Jadi yang kedua ya, di sini kursor di sini tekan shift. Nah ini lingkarannya ini kira-kira kita buat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kita buat sekitar 6 ya. Kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini ya, ini
ini lingkarannya itu seperti ini. Lihat ya lagi sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ini kita ulang aja. Ya, terus tekan sekitar 7 ya, kotak 1 ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Jadi perkiraannya itu sekitar di sini. Nah ini widthnya ya, itu 54, height-nya 54 ya. Pas. Nah berikutnya ini kita yaitu dengan tekan Ctrl C, Ctrl F, terus ini kita duplikat ke dalam satu kotak. Shift ALT, ini satu kotak. Nah ini kita lepas. Ini sudah. Terus ya kita lanjutkan lagi menduplikat lagi, tekan C, Ctrl F, tekan Shift ya, tekan Shift LT, ya ini sudah kita siapkan 2 lingkaran, jadi 1, 2, 3 ya. Ini misalnya udah sekian aja. Selanjutnya kita mulai menseleksi ya. Kita seleksi untuk membuat tulisan VD. Nah di sini tulisannya itu secara vertikal mulai dari kotak pertama ini sampai ke atas itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2, kita mulai dari sini. Yang ini kita aktifkan aja langsung. Ya dalam keyboard kita ketik Shift M ya, Shift dan M. Atau kita langsung aja di sini kita klik Shift Folder Tool. Nah ini kita lihat yang garis paling tepi dan ini kotaknya ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ini kita, namun sebelumnya kita harus seleksi dulu semua garis di sini kita seleksi. Nah baru kita aktifkan Save. Kita mulai dari kotak ke-7. 2, 3, 4, 5, 7. Oke, mulai dari sini. Terus ke bawah sampai garis yang paling bawah. Ini kita kasih warna hitam. Struknya kita menaktifkan. Kita ulang di sini. Nah, ini kita duplikasi aja, kita lakukan sekalian. Jadi di sini kita seperti ini. Nah ini kita ujungnya lancip ya berarti ke sini. Nah berikutnya ini kita drag ke sebelah kanan itu 2.
Nah, setelah itu ini kita drag ke bawah sampai ke titik ke kotak nomor ini, sampai klik ke misalkan. Nah, ini kita rapikan sekalian yang belum, nanti kita lagi. Jadi ini kita seleksi seperti ini ya. Terus berikutnya, oh sorry, ini kita kontrol Z dulu aja ya. Ini kalau kita lihat nanti itu ini ya, ini kita seleksi dulu sampai sini dulu aja ya, nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, berikutnya ini ke sebelah kanan yang bawah ini sekitar 3 juga, ini 3 kotak ya. Jadi mungkin ini kita seleksi 2 dulu. Nah, ini kita lakukan yang di lingkaran dulu. Ya, di lingkaran ini kita membutuhkan lingkaran yang di sini dulu. Jadi ini lingkaran ini sampai di sini kita seleksi aja yang lingkaran ini. Ya, ini kita putar. Oke. Ini lingkaran ini kita baca ya, ini sesuai dengan lingkarannya. Ya, ini di lingkaran ini kira-kira nanti itu sampai ke sini ya, ini tidak apa-apa, ini kita lanjutkan ke sini. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini kalau kita lihat kotaknya itu 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini adalah arahnya itu ke sebelah sini. Jadi ini lingkarannya ya. Jadi kalau kita bagi, nah, ini kita cek ya. Di sini. Lah kalau kita lihat di sini ya, jadi ini kita lingkarannya kita ikuti ya. Kita ikuti di sini. Jadi ini ada jarak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya, ini kita coba aja di sini ya. Jadi ini kita klik di sini. Oke ya, jadi ini kita ganti, ini kita tambahkan. Nah, ini runcing ya. Jadi runcingnya itu sampai di sini. Jadi ini kalau kita lihat objek ini kita arahkan ke sini dulu. Ini kita seleksi. Oke, nah, ini sementara seperti ini kita amankan seperti ini. Nah, ini harus menyesuaikan lingkaran ini. Kalau kita lihat di sini, kita cek ya. Oh, sorry, berarti di sini perlu kita kontrol Z dulu. Ya, ini kita arahkan ke sini. Ini kita kontrol Z dulu. Jadi ini di sini. Ini sampai di sini. Ini kita
Ini sesuai dengan kotaknya. Ini baru melingkar. Jadi di sini kita coba kita buka di sini. Ini adalah visi. Ya, di sini berikutnya ini kita coba arahkan ke sini. Ini kita arahkan ke sebelah sini, kita ke atas kan. Ini sekitar kalau naiknya ini kita berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai di sini. Ini kita sudah ini berarti 4, 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Sorry, ini sampai di sini. Setelah itu kita posisikan ini agak lancip. Oke. Nah, setelah itu coba lini lingkaran ini kita cek di sini lagi. Ini kita cek di sini sampai ke lingkaran ini. Nah, ini coba ini kita lagi kita seleksi. Oke, nanti ini tagnya itu sudah kawan bentuknya. Oke, nah ini adalah ujungnya ini lancip. Jadi kita sampai di sini ini kita perbesar saja. Kita tekan ALT. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini yang kita sekalian kita rapikan. Cek. Nah, ini terserah kalian ya. Jadi nanti apakah proses ini dilakukan di belakang ini apa-apa. Ini kita seperti ini. Jadi ini kecil ini perlu kita perbesar sehingga garisnya itu tepat. Ini kita cek lagi. Coba ini kita yang ini di pojok. Oke. Nah, berikutnya ini kita hilangkan lagi. Ini juga sama. Nah, ini posisinya adalah lancip ke sini. Nah, ini supaya ini kita cek lagi satu persatu. Nah, setelah itu kita melihat posisi yang ada di sini. Ya, ini kita. Nah, ini juga supaya lingkaran ini tepat. Kontrol Z, pelan. Ini kita perbesar aja. Oke. Terus ini kita lakukan di sini juga seleksi. Berikutnya bawah. Ini juga di sini lingkarannya. Nah, terus kita seleksi ya, kita lihat cek
ada masalah apa enggak. Oke, ini. Coba ini kalau kita pakai direct misalnya. Oke ya, kita urut VCD ini kita anggap sudah selesai. Nah, berikutnya ini kita seleksi. Nah, setelah itu kita drag kepada tempatnya. Jadi ini kita drag ke atas ini. Jadi ini sudah jadi huruf ini, yaitu di sini. Jadi ada VCD. Ya. Jadi ada VCD. Nah, ini tagnya adalah seperti ini. Nah, sama dengan yang tadi, yaitu kita klik objek, terus kita pilih expand. Oke, nah kita klik OK. Nah, setelah itu ya kita lakukan pada Pathfinder itu kita klik unite. Nah, oke. Selesai untuk huruf VD. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan kepada logo LGS.